Pos Corona tak hanya menorehkan cerita mereka yang merintih kesusahan karena himpitan ekonomi, tapi juga kisah kebangkitan artis Chris Hatta. Ya, belum lama keluar dari penjara untuk kedua kalinya, kondisi ekonomi Chris yang belum pulih kian terpuruk akibat COVID-19. Aturan tentang PSBB membuat Chris Hatta kehilangan pekerjaan karena sepi tawaran. Tidak adanya penghasilan selama masa corona memaksa Chris menjual rumah lamanya di kawasan Cibubur, Jawa Barat dan terpaksa pindah ke rumah kontrakan di kawasan Tangerang, Banten. Ya rumah lama kan harus dijual karena kan aku butuh biaya kemarin. Itu bukan berarti dijual karena aku mau pakai uang sesuatu untuk usaha atau apapun itu. Karena keadaan lah yang memaksa harus aku berpindah dari Cibubur ke daerah Tangerang. Jadi selama 90 hari itu ya aku pakai untuk cari uang. Job apa aja ambil, mau nominal berapa aja ambil, yang penting kekumpul ya jadinya ya tempat ini. Kontrakan, potret kehidupan Chris berubah drastis. Ia harus hidup sederhana layaknya khalayak yang terimbas dampak corona. Bahkan untuk makan sehari-hari pun, Chris kini harus makan di warteg, berbaur dengan warga umumnya. Tidak hanya untuk urusan makan, dalam hal berbusana pun Chris harus menurunkan standarnya. Chris yang sebelumnya tampil dengan busana-busana branded, kini mengenakan busana biasa-biasa saja. Aku kan kebetulan nggak punya siapa-siapa, maksudnya aku tuh nggak punya pacar, jadinya uang yang aku punya nggak mungkin kesana juga untuk nyenengin tuh perempuan kan, jadi aku bisa simpen, udah itu juga kan aku makannya juga sederhana, makan warteg, udah itu juga nggak pernah keluar malam lagi, ya yang membuat boros itu kan keluar malamnya tuh, dan sampai sekarang pun juga masih teman-teman rata-rata ya teman-teman artis yang lain kan biasanya dari atas sampai bawah pakainya brand, bisa komplit lah. Ya aku paling cuma satu doang di badan. Ya, karena memang aku orangnya nggak begitu. Ya kalau ada yang mau dituju yang lebih besar ya kita harus mengurangi yang lebih kecilnya. Uniknya, menjalani gaya hidup sederhana di luar standar hidup seorang selebriti, Chris tak memperlihatkan ekspresi canggung dan risih. Ia bahkan terlihat sangat mengakrabi gaya hidup seperti ini. Usut punya usut, ternyata mantan suami Hilda Fitria ini pernah melalui sebuah fase kehidupan yang jauh lebih berat dari yang kini dijalaninya. Chris pun bercerita tentang pengalaman pahitnya di masa lalu saat masih hidup bersama Hilda Fitria sang mantan. Demi cintanya kepada Hilda kala itu, Chris bekerja keras dan banting tulang hingga menjadi sopir taksi online. Oke, ceritanya karena waktu itu aku tidak punya kendaraan, jadi minimal aku tuh punya kendaraan aja di rumah. Jadi aku pergi ke rental mobil yang mempunyai kerjasama dengan brand taksi online tersebut. Tujuannya sih bukan untuk cari kaya, itu mungkin memang sulit ya. Cuman tujuan aku di rumah itu minimal tuh ada mobil, karena mobil aku baru terjual kan. Aku tidak punya kendaraan, aku cuma punya motor, dan aku harus segera berbenah diri. Kalau aku pribadi sih aku bisa terima naik motor, cuman karena ada seseorang yang tidak bisa terima naik motor, jadi aku harus beralih sementara lah untuk menjadi supir taksi online, hanya untuk bisa beli listrik dan makan sehari-hari. Nggak malu, itu pekerjaan halal, tidak merugikan, tidak mencuri, tidak merampok, tidak memfitnah. Dan itu pekerjaannya, hikmahnya adalah kita jadi tahu jalanan se-Jabodetabek ini secara di luar kepala kita. Yang lebih buruk yang tahun kemarin dong. Kalau itu mah masih nggak ada apa-apanya gitu. Jadi aku rasa semua orang itu akan mengalami level-level yang dimana kita akan pernah terjatuh di paling bawah. Jatuh dan merasakan sakit yang lebih pahit, Chris Hatta kini menjajal hobi dan minat baru. Ia mengoleksi barang-barang antik yang tidak hanya sekedar untuk koleksi, tetapi juga sebagai investasi. Bagi Chris, mengoleksi barang antik tidak mengenal kadaluarsa. Sebaliknya, semakin tua, barang-barang tersebut semakin memiliki nilai-nilai komersial yang tinggi. Lantas, apa saja koleksi barang antik yang dimiliki Chris Hatta? Kamera digital, ada TV, ada telepon bunker, ada telepon tentara di zaman Perang Dunia Kedua, ada mesin tik,
ada alat rekaman di tahun 70, ada radio, ada gembok tahanan ataupun gembok apapun. Nah ini yang paling lawas nih, kamera digital tahun 1957. Ini untuk masuk ke sini tekuk dulu sini, diumpetin ya. Jadi zaman dulu tuh ini udah oke banget ini. Ini kamera syuting yang wartawan pakai. Nah ini buatan Jepang tahun 1930. Ini mana kalau misalnya si artis ada di depan kan, kalau Mbak pakai cube ya. Ini enggak. Ini majuin aja boomernya. Tuh, kita majuin boomernya. Ini boomernya ya guys. Udah full kayak ini. Ya, udah full. Udah segini, ditembaknya gini. Dalamannya juga masih oke. Nah sebelah sana ada telepon koin zaman dulu. Mau telepon pacar lo, koin dikasih selotip biar nggak kemakan. Ini telepon anti ledak. Ini karena digantung aja ya. Ini beratnya juga minta ampun ini. Awalnya aku suka sama barang-barang lawas. Buat aku itu bukan hanya sekedar membeli, tapi itu sebagai investasi juga. Rata-rata orang koleksi itu kan action figure. Menurut aku itu hanya pemborosan yang nggak penting aja sih. Apa mungkin duit dia udah kebanyakan, jadi dia beli action figure Terminator, Captain America, Spiderman dan lain-lain. Karena pun aku juga pernah susah kan. Jadi aku saatnya untuk melakukan apa saja yang aku mau. Dengan menyenangkan hati lewat hobi baru yang dianggap bisa membawa nilai investasi tinggi, Chris Hatta kini seperti ingin menata kembali hidupnya dengan lembar cerita baru pasca 2 kali keluar masuk penjara. Lantas, benarkah hobi barunya itu juga telah mengalihkan perhatian Chris dari ikhtiar mencari pendamping hidup yang baru? Pendamping hidup belum ada. Aku masih punya tujuan-tujuan lain. Aku mau bawa mama ke luar negeri, ya dia lagi pengen ke Jepang adanya. Terus aku mau punya kendaraan satu lagi untuk kendaraan keluarga, mobil besar lah. Udah itu aku masih mau menikmati hidup. Takutnya nanti kalau aku udah pasangan nih bawel, aku malesnya gitu. Nggak. Aku nggak ada trauma, cuma belajar dari pengalaman hidup. Cewek-cewek yang aku kenal maupun tuh yang lama maupun yang baru agak-agak aneh ya. Aneh-anehnya gimana ya, penghasilan nggak tetap, pakai bajunya oke punya. Karena aku berkaca ya sama diri aku sendiri, kayak gue belum bisa deh kayak gitu, padahal kerjaan gue ada gitu. Jadi masih banyak tanda tanya yang harus diubah jadi tanda titik gitu. Jangan takut jatuh aja, yang penting kita tetap konsisten, gaspol no limit lah. Selalu percaya aja sama kelebihan diri sendiri dan jadikan kekurangan itu kelebihan kamu. Dan selebihnya sortir lah teman-teman yang setidaknya tidak ada kompeten atau tidak ada manfaatnya sama sekali, segera tinggalkan itu. Lalu cari teman baru dengan selektif yang luar biasa. Udah itu bangkit dan jangan lupa berdoa, itu aja. Thank you banget yang udah ngikutin kegiatan gua hari ini dan sudah menyaksikan koleksi-koleksi gua. Doain pekerjaan gue lancar jadi bisa menambah koleksi gue ya, karena di sebelah sana masih ada ruangan yang cukup besar, gue nggak tahu mesti dibuat apa. Dan sampai ketemu lagi di kegiatan gue berikutnya. Bye bye. Jangan beranjak dulu dari channel favorit Anda, karena setelah jeda komersial break berikut ini akan hadir cerita seru dari Angela Gilsya yang diam-diam menekuni kegiatan bercocok tanam. Penasaran seperti apa keseruan Angela? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Selama pandemi aku jadi petani. Oke. Ini namanya hidroponik, jadi jadi dia bisanya numbuh lewat air. Oke. Nggak pakai tanah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.